warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Ibu sekalian. Saya Eka Ferry Hardiman. Kebetulan saya ditunjuk sebagai Direktur Utama untuk PT Tritunggal Madiun Terang. Loh, di bawah. Jadi kami BUP yang Badan Usaha Pelaksana untuk KPBU APJ Kabupaten Madiun. Kebetulan kami saat itu mungkin kalau ceritanya sedikit bercerita dulu di depan bahwa kami ada di Madiun itu ada undangan untuk lelang KPBU APJ dan kebetulan kami eh, sebelum membentuk Tritunggal Madiun Terang ini ada di PT Fokus Indo Lighting yang berusaha di alat penerangan jalan. Jadi itu sebagai backgroundnya. Mungkin next slide-nya. Nah, ini mungkin sedikit saya jelaskan dulu. Kalau secara kalau saya baca di ininya apa namanya yang undangannya itu kan KPBU syariah gitu ya. Cuma kalau di depan kami di KPBU-nya sendiri mungkin eh, kalau dari diskusi yang tadi disampaikan apa narasumber sebelumnya, mungkin KPBU-nya saya nggak tahu apakah sudah bersyariah atau belum. Cuma berikutnya adalah di finansial mode finansial finansial kami karena kami mendapatkan pembiayaan itu dari Bank NTB Syariah. Jadi jenis pembiayaannya adalah model kerjasamanya standby financing, akadnya waat, kemudian akad pembiayaannya musyarakah. Nah ini yang mungkin bisa jadi apa namanya gambaran Bapak Ibu sekalian eh, KPBU di Madiun itu eh, pembiayaannya dari Bank NTB Syariah. Sedikit saya jelaskan profil proyeknya PJPK-nya adalah Huati Madiun, nilai investasi proyek di capeknya di angka 100,6 miliar, kemudian OPEC-nya 13,5 miliar, konsesi selama 10 tahun, jadi kami sekarang ini masuk ke TOK, operasional komersial itu sudah berjalan kurang lebih 2 tahun. Pemegang saham kami itu ada PT Fokus Indo Lighting 40%, Evercross Teknologi Indonesia 30%, kemudian Perwira Multijaya Kencana 30%. Jadi terus kami membentuk tadinya KSO, kemudian setelah kami ditunjuk sebagai pemenang, kami membentuk Badan Usaha Pelaksana dan kami menamakan Badan Usaha Pelaksananya adalah Tritunggal Madiun Terang. Ini di bawah, kalau di bawah timelinenya, jadi eh, kami memang sedikit ini ya Pak, sedikit bercerita bahwa pada saat kami menang lelang dan kemudian kami ditunjuk sebagai Badan Usaha Pelaksana, kami agak agak sedikit bermasalah dengan financial close karena kami eh, ini kan proyek KPBU pertama kali di Indonesia yang apa namanya sumber-sumber pembiayaan atau lenders ini masih belum percaya bahwa ini dapat berjalan gitu Bapak Ibu. Jadi KPBU ini masih dipertanyakan oleh lenders itu bahwa apa betul bisa jalan dan mereka masih mempertanyakan. Kemudian kami bertemu dengan Bank NTB Syariah, ya kami mohon apa namanya mengucapkan berterima kasih yang cukup besar kepada Bank NTB Syariah percaya kepada kami. Kemudian kami ada apa namanya financial close yang seharusnya di apa timelinenya perjanjian kami dengan Madiun adalah di 20 Desember. Tapi karena kami Bintang bisa panjangnya. tidak mendapatkan lenders pada saat itu, jadi kami minta waktu untuk mengundurkan penjadwalan untuk financial close. Jadi kami akhirnya alhamdulillah kita bersepakat dengan Bank NTB Syariah itu di bulan Maret 2023. Itu ya yang tadi saya sampaikan. Jadi jenis pembiayaannya adalah modal kerja skema standby financing. Memang kami diskusi dengan Bank NTB Syariah cukup lama karena mereka sendiri juga masih ini pertama kali ya Pak pembiayaan di Bank Syariah untuk model KPBU pada saat itu. Next. Nah ini pelayanan kami kepada Kabupaten Madiun. Alhamdulillah kami juga sesuai dengan kinerja layanannya. Jadi kami tidak
sampai saat ini kami tidak ada yang gagal layanan. Artinya semua persyaratan yang ada dalam PKS itu kami lalui sama-sama dan alhamdulillah sampai saat ini tidak ada gangguan yang berarti. Jadi kalau saya boleh ini sedikit teknis sekali Pak. Jadi kami itu harus ada SLA yang kami harus jaga. Itu kinerja jam layanan itu saat ini kita hanya ada lampu mati sekitar 0,1%, artinya 99,99% itu terlayani semua, jadi tidak ada yang padam pada ketika dibutuhkan, gitu. Kemudian next. Nah, ini setelah kami bekerja selama masa konstruksi adalah 1 tahun, tapi kami kerjakan selama 9 bulan pada saat itu, karena kita TOK itu di tanggal 18 Juli 2023, kinerja dayanya, alhamdulillah kita bisa menghemat sebesar 21% dari yang dipersyaratkan dengan PKS. Artinya, layanan APJ di Madiun saat ini itu mengalami penghematan energi, Pak, Bapak Ibu sekalian, sebesar 21%. Jadi kalau kita lihat grafiknya adalah di ini adalah yang sebelah kiri kinerja konsumsi daya. Jadi kalau di penghematannya itu terjadi sekitar 21%. Next. Nah, ini lesson learned kunci sukses KPBU. Mungkin di depan tadi narasumber yang lain sudah menyampaikan, tapi saya akan menekankan lagi bahwa KPBU ini cukup menarik. Artinya pembangunan di daerah sangat sangat diperlukan yang ketika daerah tidak memiliki pembiayaan yang cukup besar, KPBU ini cukup sebagai alternatif pembiayaan. Tapi ada kunci sukses KPBU yang harus Bapak Ibu sekalian eh, pastikan gitu ya Pak. Jadi pemerintah daerah itu harus ada kesediaan kemampuan kalau kami spesialis di APJ gitu ya, jadi membayar biaya listrik bulanan, perawatan. Nah ini dari pemerintah daerahnya, kemudian ada sumber daya manusia, kesiapan komitmen PJPK dalam mewujudkan proyek KPBU. Artinya betul-betul kami melihat kayak di Madiun itu PJPK-nya cukup kuat menyatakan bahwa proyek KPBU ini sangat-sangat diperlukan oleh Kabupaten Madiun. Kemudian dari kelembagaan, itu kelembagaan KPBU yang efektif mengawal proyek KPBU, jadi ada simpul KPBU, kemudian ada tim KPBU, kemudian panitia pengadaan, ini benar-betul selaras gitu Pak. Kalau kemudian ada dokumen penyiapan KPBU yang harus disiapkan oleh teman-teman baik secara solicited maupun unsolicited. Jadi KPBU yang memadai dan komprehensif akan memberikan gambaran untuk proyek. Jadi betul-betul dokumen ini apa namanya cukup komplit, komprehensif gitu ya Pak. Ketika jadi kami dari badan usaha itu melihatnya investasi di satu daerah itu layak gitu Pak. Jadi ada betul-betul dokumen FS-nya maupun dokumen yang lain kami kami dari sisi badan usaha adalah menyatakan bahwa itu layak di kami kerjakan dan memang kami berinvestasi cukup aman gitu Pak. Next, saya cepat aja Pak Diri, mungkin ini udah cukup siang waktunya, jadi mungkin sudah waktunya istirahat gitu ya Pak Diri ya. Siapa ya, Kak? Ya, jadi dukungan yang diperlukan saat peningkatan pembiayaan syariah itu yang kami dari badan usaha adalah dukungan hukum dan penjaminan dari pemerintah. Mungkin dari PI, kalau dari PI sih saya sudah sering diskusi dengan PI, kayaknya PI sudah siap betul untuk menjamin gitu ya. Nah, ini yang kalau cuma mungkin dari Pemdanya sendiri model kontraknya bagaimana yang sesarnya, yang ini yang harus kita bicarakan. Kemudian kami juga izin mungkin ke teman-teman di Kenex bahwa akses kami ke pembiayaan syariah ini kan masih kurang ya Pak. Artinya eh, apa namanya ketika ketika bertemu Bank NTB Syariah pun di Bank NTB Syariah masih pada saat itu di awal karena di awal mereka sendiri masih modelnya mau bagaimana ini cukup
cukup lama kita diskusikan waktu itu. Kemudian ya kalau dari sisi pemerintah kita sih berharap ada insentif Nanti. fiskal atau non fiskal. Jadi pembebasan pajak atau ya dukungan teknis lah gitu Pak Dery. Kemudian untuk pelatihan SDM karena memang secara apa namanya eh, mungkin knowledge-nya gitu ya pengetahuannya untuk struktur pembiayaan syariah dan pengelolaan resiko ini kan masih 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 cukup muda lah di Indonesia gitu ya. Jadi mungkin harus lebih ini Pak gitu ya. Kemudian kolaborasi dengan lembaga syariah. Jadi nah ini menarik karena ketika Bank NTB Syariah sudah menjadi mitra kami saat ini itu kami selalu diskusi dengan mereka ini cukup menarik karena jadi ya kami sama-sama akhirnya untuk apa namanya bisa menciptakan satu Kalau proyek usulan untuk baik, KPBU yang usulan. lebih baik gitu secara dari awal kita sudah minta mereka untuk yuk kita sama-sama berhitung dan lain-lain. Nah, ini kami dibantu dengan Bank NTB Syariah. Artinya memang kolaborasi ini harus harus cukup harus terjadi gitu, Pak. Oke, itu mungkin dari kami. Next, kayaknya sudah tadi. Nah, itu Pak, mungkin intinya sih begini, Pak. KPBU ini sangat diperlukan dan sangat menarik buat kami badan usaha gitu ya. Nah, n- dan apalagi kalau dari sisi kan yang penting sebetulnya ada lenders yang siap untuk apa namanya dari membiayai kami, kemudian ada lenders dari PI yang bisa menjamin kami, artinya kami berinvestasi cukup aman dan nyaman gitu, Pak. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.